السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segenap nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan bahkan yang tidak diminta oleh manusia, maka Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh." Aku telah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, jika seandainya kalian mensyukuri nikmat akan ditambah nikmat tersebut, dan apabila kita kufur kepadanya maka azab Allah Subhanahu wa taala adalah amat sangat pedih. Wal iyaz billah. Salawat serta salam juga marilah senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan kita senantiasa berselawat kepadanya, senantiasa berusaha mengikuti sunnah-sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, kita semua mendapatkan syafaat beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebentar lagi atau sebentar lagi, kurang lebih mungkin beberapa hari lagi, kita akan memasuki suatu bulan yang sangat mulia, yang mana bulan ini merupakan di antara bulan-bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara keutamaan bulan ini, yakni bulan Dzulhijjah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyam al-ashr. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu hari yang satu amal salih di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari ini. Maksudnya adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidakkah juga amalan jihad di jalanmu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah. Tidak juga amalan jihad bisa menyetarakan amal saleh di hari-hari tersebut, yakni 10 awal bulan Dzulhijjah, illa rajulun kharaja min baitihi bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika syai'un. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa menandinginya kecuali jika seorang yang berjihad tersebut dia keluar dari rumahnya dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dari dirinya dan hartanya tersebut, maknanya adalah dia syahid fisabilillah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka ini menunjukkan bagaimana mulianya seseorang yang bisa beramal salih di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan di antara keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr, "Wa layalin asyr." Kata Allah Subhanahu wa taala, demi waktu fajar, demi waktu subuh, dan demi 10 hari, maksudnya adalah 10 hari bulan Dzulhijjah.
Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Sampai-sampai para ulama berbeda pendapat, manakah yang lebih utama antara 10 hari di bulan Dzulhijjah dengan 10 hari di akhir bulan Ramadan. Maka para ulama di antara Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya keutamaan di siang harinya dari 10 awal bulan Dzulhijjah maka lebih utama daripada 10 hari di siang hari pada bulan Ramadan. Sedangkan 10 hari di malam bulan Ramadan yang terakhir itu lebih utama daripada 10 hari atau di malam bulan Dzulhijjah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka ini menunjukkan bagaimana keutamaan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah, dan tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu melainkan sesuatu itu memiliki nilai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Setelah kita mengetahui bagaimana ketinggian kemuliaan 10 hari bulan Dzulhijjah, lantas apa sajakah amalan saleh yang perlu untuk kita perhatikan agar kita mendapatkan keutamaan amal saleh yang begitu luar biasa, yang melebihi jihad di jalan Allah, melebihi berjuang syahid di jalan Allah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara yang pertama adalah hendaknya seorang memperbanyak amalan puasa sunnah. Dikarenakan puasa di antara amalan saleh bahkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara para sahabat Abdullah bin Umar diketahui bahwasanya beliau selalu istiqamah mengerjakan puasa pada tanggal 1 sampai 9 dari bulan Dzulhijjah. Dan dikatakan pula diriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Sirin dan juga Al Hasan Al Basri juga memperbanyak amalan puasa pada tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Dan terkhusus pada tanggal 9 yang disebut dengan hari Arafah, yang mana disyariatkan kita untuk berpuasa, yakni puasa hari Arafah, yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan puasa pada hari Arafah. Kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablah wa sanata allati ba'dah. Kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, aku berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan seorang yang melakukan puasa pada hari Arafah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya 1 tahun yang belakangan dan 1 tahun yang kemudian. Ikhwatan iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka sebisa mungkin kita mengerjakan puasa pada bulan Dzulhijjah atau di awal-awal bulan Dzulhijjah, minimalnya pada hari Arafah, minimalnya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian selanjutnya jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan saleh yang hendaknya perlu kita perhatikan, yang perlu kita usahakan di dalamnya adalah hendaknya kita memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil, memperbanyak tahmid, memperbanyak tasbih, memperbanyak istighfar dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkhusus berkaitan dengan takbir, seseorang memperbanyak ucapan takbir yang bisa dimulai, yang para ulama menjelaskan bahwasanya takbir pada bulan Dzulhijjah terbagi menjadi 2. Yang pertama yang disebut dengan takbir mutlak, yang kedua disebut dengan takbir muqayyad. Takbir mutlak bisa dimulai pada tanggal, yakni pada malam hari setelah salat maghrib di tanggal 1 Dzulhijjah, yakni sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah pada hari tasyrik yang terakhir sampai dengan waktu sebelum maghrib. Dan adapun takbir yang muqayyad adalah dilaksanakan ketika hari Arafah, yakni pada pagi harinya pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan hari tasyrik, yakni pada tanggal 13 Dzulhijjah setelah salat asar sebelum maghrib yang diikuti setelah salat berjamaah. Ikhwatan iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumah, ingatlah, berzikirlah kepada Allah pada hari-hari maklumat. Maksudnya adalah pada tanggal 10, pada tanggal 1 sampai dengan 10 Dzulhijjah. Dan maksud daripada wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, maka maksudnya adalah perbanyaklah zikir kepada Allah, yakni di hari-hari tasyrik pada tanggal 11 sampai dengan 13 Dzulhijjah. Ikhwatan iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka hendaklah kita memperbanyak berdoa kepada Allah, memperbanyak tasbih, tahmid, takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara lafaz takbir yang sudah ma'ruf di antara kita,
Di antara yang sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dengan kalimat Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, baik dua kali maupun satu kali, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka ucapan takbir ini hendaknya kita perbanyak dimanapun kita berada, di tempat-tempat yang tentunya bukan tempat yang najis, dan dimanapun kita berada, kapanpun kita menginginkannya. Ikhwatal iman, nasani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara amalan saleh juga yang hendaknya perlu untuk kita usahakan adalah seseorang ketika diberikan kemampuan harta, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala fisik, hendaknya dia mengerjakan ibadah haji. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, bahkan mewajibkan kepada umatnya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kata Allah Subhanahu wa taala, adalah bagi manusia kewajiban haji untuk Allah Subhanahu wa taala, yakni dia mengerjakan ibadah haji bagi siapa saja yang diberikan kemampuan atasnya. Ikhwatal iman, nasani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian selanjutnya di antara amal saleh yang perlu untuk kita perbanyak, untuk kita lakukan pada bulan Dzulhijjah adalah kita beribadah kurban. Sebagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, memberikan ancaman sekaligus memberikan anjuran bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berkurban. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa yang dia memiliki keluasan rezeki, man kana lahu sa'atun falam yudhahi falam yaqrabanna musallana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diberikan anugerah, diberikan keluasan rezeki, akan tetapi dia tidak melaksanakan ibadah kurban, maka janganlah dia dekat-dekat dengan tempat salat kami. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman berkaitan dengan nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah dan juga kepada umatnya, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak atasmu, yakni Muhammad, fashalli lirabbika wanhar, maka lakukanlah ibadah salat dan sembelihlah. Maksudnya kerjakanlah ibadah salat, yakni salat Idul Adha, dan kemudian menyembelihlah kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, asani Allah wa iyyakum jami'an. Maka ini di antara amal-amal saleh yang perlu untuk kita perhatikan, yang perlu untuk kita usahakan. Minimalnya apa yang kita mampu untuk kita lakukan, maka lakukanlah. Karena sesungguhnya amal saleh di hari-hari tersebut pada 10 awal bulan Dzulhijjah adalah amalan yang sangat tinggi, yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.